Florata pagi ini Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar masih bersama saya Rizwan Simbiang menemani Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND. Dan masih ada satu topik wawancara lagi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kita akan bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur ya untuk membahas terkait dengan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flores Timur terhadap DPT yang ada di Flores Timur, ada 19.000 lebih begitu yang dikabarkan belum memiliki KTP. Nah, bagaimana progresnya yang sudah dilakukan, seperti apa hasilnya? Kami sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Kadis Dukcapil Flores Timur Marianus N. Waton. Halo, selamat pagi Pak Kadis. Ya, selamat pagi. Ya. Iya, Flores Timur kabarnya bagaimana pagi ini, cerah? Aman ya? Ya, pagi ini cuacanya cerah sekali ya. Oke, baik. Pak Kadis, beberapa waktu lalu kan kami sudah mewawancarai Pak Kadis begitu ya terkait dengan ada 19.000 lebih pemilih potensial di Flores Timur yang belum memiliki KTP begitu. Nah, setelah dilakukan verifikasi ini bagaimana update terbarunya Pak Kadis? Baik, selamat pagi. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND ya, dimanapun berada. Ya. Yang pertama saya perlu menyampaikan kepada kita sekalian bahwa beberapa waktu yang lalu kami dikirimi data oleh KPU Kabupaten Flores Timur terkait dengan daftar pemilih potensial yang belum ber-KTPL ya, sebanyak 19.710 orang. Okay. Baik ya. Dari data tersebut, setelah kami berkoordinasi dan melakukan verifikasi serta validasi data, hasil yang kami capai adalah dapat saya sampaikan sebagai berikut. Dari 19.000 tersebut yang belum merekam, kami telah menemukan sebanyak 8.399 orang yang sudah melakukan perekaman. Oke. Kemudian terdapat 11.311 yang belum melakukan perekaman. Dari dua kondisi ini, dari dua data yang ada ini, kami melakukan pendalaman lagi yang merekam ini posisi mereka sekarang ada di mana, apakah di dalam Flores Timur atau ada di luar Flores Timur. Ternyata dari data pemilih yang kategorinya merantau atau belum diketahui keberadaannya, yang di dalam sistem setelah ditelusuri itu yang belum kita ketahui keberadaannya itu jumlah mereka sebanyak 2.123 orang. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa dari 8.399 yang telah melakukan perekaman, artinya yang sudah ber-KTP itu terdapat 2.123 orang yang sampai dengan saat ini keberadaannya tidak di Flores Timur. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian 11.311 yang belum melakukan perekaman itu juga sama. Terdapat 1.254 orang yang tidak berada di Flores Timur atau bisa saja mereka merantau atau data yang belum kita temukan. Hal lain lagi yang saya perlu sampaikan kepada kita sekalian juga bahwa dari data yang KPUD sampaikan kepada kami itu yang di dalamnya terdapat 11.000 tadi itu termasuk juga dengan 1.987 orang yang menurut sistem kami yang ada SIAK yang ada ini mereka belum cukup umur. Oke. Ya.
mereka belum cukup umur, tetapi ketika pada hari H itu mereka sudah menginjak usia 17 tahun. Sehingga ini juga menjadi perhatian kami dalam mensikapi hal ini. Jadi itu hasil yang kami lakukan, yang kami peroleh dari data yang display oleh KPUD, ya. Sehingga untuk sementara saya belum bisa katakan bahwa ini sudah merupakan satu kondisi yang sangat valid. Untuk sementara data pemilih yang tidak merantau atau yang tidak ditemukan keberadaannya atau yang belum kita melakukan perekaman sebanyak 10.057 orang. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit lagi bahwa mereka-mereka ini by name-nya kita sudah temukan, ya. Kita sudah temukan dan sudah dirinci per desa kelurahan, sehingga langkah strategis prioritas yang akan kami lakukan itu adalah dinas membangun koordinasi dengan KPUD dan desa kelurahan plus SMA, SMK atau sederajat untuk kita melakukan pelayanan dokumen kependudukan yang terfokus pada perekaman. Sehingga data-data yang ada ini by name dan by address itu sudah sebagian besar sudah kita turunkan kepada para kepala desa, ya. 2 hari yang lalu memang ada pertemuan dengan para kepala desa, ya, sekitar 50-an kepala desa. Data ini sudah kita serahkan dan kepala desa mereka sedang berkoordinasi di tingkat desa menyiapkan segala sesuatu, ya, artinya bahwa nama-nama yang termuat di dalam nama-nama yang terdata itu paling tidak ketika kami turun melakukan perekaman mereka sudah ada di tempat. Baik. Itu. Baik. Jadi demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil very valid kami terhadap 19.710 pemilih potensial yang menurut KPU belum mengantongi KTP elektronik. Ya. Demikian saya kembalikan, Pak. Baik. Pak Kadis, berarti ini ada 10 ribuan lebih ini ya yang tadi menurut datanya ini yang belum memiliki KTP elektronik begitu, dan tadi sudah dijelaskan juga upaya-upaya untuk langkah strategisnya ke depannya agar mereka bisa segera begitu memiliki KTP elektronik. Nah, ketersediaan belangkonya sendiri seperti apa, Pak Kadis? Ya, ini saya harus sampaikan. Saya sampaikan kenyataannya, mudah-mudahan persoalan belangko ini tidak dialami oleh kami di Flores Timur saja. Ya. Kami selalu mengalami kesulitan itu, Pak. Kemarin minggu lalu kita ajukan permohonan, cuman kita minta 10.000, cuman dilayani 1.000. Jauh sekali ya. Belangko, ya. Mau bilang kesian juga, kadang-kadang juga stres. Padahal cakupan perekaman kami itu sudah 90,02%, ya. Jadi sudah sekitar 190-an ribu, 190.231 orang wajib KTP, umur wajib KTP yang sudah kita rekam, ya. Dari 211.318 wajib KTP. Baik. Nah, posisi sekarang yang siap untuk kita cetak KTP-nya itu sekitar 3.233 orang. Nah, jadi memang ketersediaan belangko ini memang kita sudah berusaha, ya, cuman ya dikasih seperti itu ya terima saja. Jadi demikian terkait dengan stok belangko yang ada pada kami. 2 hari lalu kami dikirimi melalui teman-teman di kantor penghubung NTT di Jakarta.
kami dikirim 1.000 keping belangko ya. Dan sekarang sedang kita lakukan pencetakan terhadap desa-desa yang bulan yang lalu kita lakukan pelayanan perekaman itu. Demikian Pak. Baik. Jadi ini targetnya nih agar 10.000 ini bisa terpenuhi semua nanti nih sampai dengan kapan ini Pak Kadis, target dari Dinas Dukcapil? Baik Pak, jadi dari angka yang ada ini by name-nya kita sudah siapkan dan kemarin sudah mulai kami distribusikan langsung, pertemuan langsung dengan para kepala desa dan ketua BPD-nya. Dan kita berusaha untuk sebelum pelaksanaan pemilu itu persoalan ini sudah bisa kita tekan. Sudah bisa kita tekan. Nah, sehingga misalnya nanti besok itu kami dari dinas melakukan pelayanan di Kecamatan Solor Selatan di Pulau Solor. Itu 7 desa yang ada di Pulau Solor itu kita sudah berkoordinasi untuk besok ini kita melakukan pelayanan perekaman. Nah, jadi yang jadi target yang harus yang harus kita lakukan itu adalah kami melakukan perekaman dari data yang ada, termasuk juga dengan data-data kematian dan data penduduk yang mengalami migrasi masuk atau keluar. Karena tiga hal ini yang akan berdampak kepada data pemilih kita. Jadi itu beberapa langkah yang akan kita lakukan terkait dengan mengatasi persoalan yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Pak Kadis, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini nih. Semoga upaya-upaya yang dilakukan ini bisa terrealisasikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga begitu ya Pak Kadis ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis. Di ND. Ya, selamat pagi. Dengar demikian obrolan kita bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Flores Timur ya terkait dengan beberapa upaya yang dilakukan terkait dengan DPT yang tadi sudah dijelaskan di Flores Timur. Ini masih ada 10 ribuan lebih begitu yang sudah disampaikan tadi yang belum dilakukan perekaman KTP elektronik dari 19.000 setelah diverifikasi ada 10 ribuan begitu ya. Dan beberapa langkah strategis ini akan terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Flores Timur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan pemilu mendatang.